Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kesempatan ini akan berakhir dan kita tidak tahu kapan itu waktunya. Karena itu kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melaksanakan segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang dicegahnya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah membaca dan mencari ilmu. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita akan mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui nabinya. Kedahna asisten paling hidi salik kita. Separos abdi teu kituan. Disiapkan Quran ya. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke bab yang baru yaitu bab salat khauf. Bab itu artinya pintu. Jadi kalau diibaratkan kitab itu merupakan komplek. Sehingga komplek perumahan itu kitab. Iya mah komplek nanti Bulughul Maram. Nah, di komplek itu kan ada rumah. Ada rumah. Rumah itu sebutnya kitabnya kitab sholat. Di rumah itu ada pintu. Pintu ke kamar tidur, pintu ke jamban, ke dapur, gitu. Sampai ke gudang. Anu ageng mah bumina aya gudang. Paminu alit segala aya di dinya. Sekarang kita masuk ke sebuah pintu dari sebuah rumah, yaitu pintu sholat khauf, begitu bab itu. Khauf itu artinya takut. Di sini sebutkan takut lantaran perang atau lainnya. Nah, ini yang lainnya itu saya tidak tahu. Karena dalam Al-Quran dan hadis itu takut dalam keadaan perang. Takut di sini khauf. Kalau takut kepada Allah itu khosyah. Khosyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Itu takut. Nah, biasanya itu untuk Allah. Takut kepada Allah itu didekati Allahnya. Takut siksaannya. Nah, di sini adalah takut bukan berarti umat Islam itu penakut, tapi kita harus jaga-jaga. Di sini takut lantaran perang, tidak termasuk takut yang lainnya. Gitu. Sieun berit misalnya gitu. Pan ayat katanya, ibu-ibu sieun ku berit, berit sieun ku ibu-ibu, mata kali lompat itu lompat. Hadis nomor 499. An Shalih ibn Khawwatin amman shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma dhatir riqa'i salatal khawfi
anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal aduwi fa shalla bil ladzina ma'ahu raq'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu fa saffu wijahal aduwi wa ja'atit ta'ifatul ukhra fa shalla bihimur raq'atal lati baqiyat thumma thabata jalisan wa atamu li anfusihim thumma sallama bihim muttafaqun alaih wa hadza labdu muslimin wa waqa'a fil ma'rifati libni mandah an Salih ibn Khawatin an abihi radhiyallahu anhu. Dari Salih bin Khawat radhiyallahu anhu, dari orang yang salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salih bin Khawat itu tidak salat bersama Nabi. Dan ini keterangan didapat dari orang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atau pada hari perang Dzatir Riqa. Dzatir Riqa itu nama satu tempat di Najd. Ini perjalanannya kira-kira sampai 500 km dari Madinah atau kurang lah. Itu Rasul itu perang bukan karena menyerang seperti hanya pada zaman dulu memperluas wilayah, bukan begitu. Tapi perang itu karena di sana ada orang-orang yang mengganggu Islam atau ngajak perang. Gitu. Itu tidak boleh Islam atau kita menyerang orang yang tidak memerangi. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 di sana dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang yang memerangimu di jalan Allah. Dan janganlah kamu melewati batas, karena Allah tidak suka itu. Jadi dulu itu banyak kelompok-kelompok yang merasa khawatir dimasuki oleh pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzatir Riqa. Jadi gercep Nabi Muhammad itu. Itu siapkan saja pasukan sebelum mereka bersatu dengan yang lainnya. Salatnya salat khauf, yaitu bahwasanya satu golongan dari sahabat-sahabat, ini golongannya dibagi dua. Sahabat Nabi SAW bersaf bersertanya. Jadi salat bersama Nabi SAW. Sedangkan segolongan lain menghadap musuh. Lalu Nabi SAW sholat 1 rakaat bersama orang-orang yang besertanya. Yang kelompok pertama. Kemudian ia tetap berdiri, tetapi mereka menyempurnakan sendiri. Kemudian mereka pergi, jadi setelah sholat tamat mereka pergi dan bersaf menghadap jurusan musuh, dan datang golongan yang lain, yaitu yang tadi. Nabi Muhammad berdiri menunggu yang belum sholat, lalu ia sholat dengan mereka serakaat yang kurang tadi. Kemudian ia tetap duduk, tetapi mereka sempurnakan sendiri-sendiri. Kemudian ia beri salam untuk mereka. Jadi assalamualaikum sebagai penutup sholat. Muttafaqun alaih, tetapi ini lafaz Muslim dan tersebut di kitab Al-Ma'rifat dari Ibnu Mandah, dari Salih bin Khawat juga, tetapi dari bapaknya. Jadi maksudnya hadis ini diterima dari bapaknya. Bapaknya itu orang yang ikut sholat
khauf bersama Rasulullah SAW. Ini sholatnya sholat duhur atau sholat asar. Kahartos tuh, acan. Da kahartos keneh ku abdi. Nah disinilah kita saat kita membaca Al-Quran, As-Sunnah, kalau diartikan terjemahnya seperti itu, kita harus secara global gitu. Itu dalam menerjemahkan, ada yang menerjemahkan maknanya, ada yang menerjemahkan satu persatu. Bahkan ada kalimat-kalimat yang tidak diterjemahkan, sebab kalau diterjemahkan menjadi rada kacau begitu. Misalnya ada menerjemahkan orang yang berbicara gitu. Dengan bahasa asing kita terjemahkan dengan maksud pokoknya mah tepi maksudnya gitu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dua kelompok dalam hadis ini. Kelompok yang pertama ikut dengan Rasulullah SAW menghadap kiblat, sedangkan satu kelompok menghadap musuh. Ini berdekatan tuh jauh. Satu di sana gitunya, di Cijengjing, di Bojongsong tak itu. Jadi berdekatan, mungkin saja musuhnya ada di sebelah kaler, ya menghadap ke kaler. Sedangkan Rasulullah menghadap ke kiblat. Komite dia maka kulon tak itu. Nah, nanti ini musuh jaga-jaga atau mungkin juga apabila musuhnya berpencar tidak dari satu jurusan maka dibagi lagi. Nah, kemudian Rasulullah SAW sholat beserta orang-orang ini. Kemudian orang-orang ini mundur dan menghadap kelompok pertama itu setelah sholat satu rakaat mundur, kemudian menghadap ke musuh. Dan orang yang menghadap ke musuh itu maju, menyelesaikan bersama Rasulullah SAW. Jadi kelompok yang pertama itu rakaat yang pertamanya dengan Rasulullah. Kalau kelompok yang kedua, rakaat yang kedua. Kata saya namanya, itu teh maksud nama iya teh. Itu. Jadi itu menerjemahkan dengan makna. Bagaimana tuh Rasulullah berdiri? Ya berdiri saja menunggu. Tidak baca apa-apa. Sebab kalau membaca itu kan untuk makmum. Harus bersama dengan makmum. Sini tidak disebutkan begitu. Pokoknya berdiri. Bahkan ini tentunya sudah diatur oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Itu. Hanya tidak diceritakan. Kamu harus bersama. Kelompoknya ini tidak. Semuanya itu taat kepada Rasulullah SAW. Yang kita ambil di sini, ini ikut berjamaah dalam keadaan takut. Kalau saya itu dulu dengan istri saya, tomaka sholatnya antosan senal. Abdi sholat berjamaah, setelah itu dia sholat baru saya nungguan senal dan barang. Jadi yang satu tidak ikut berjamaahnya. Yang bakatku hayang ngiring berjamaah. Nah kita pasti akan berpikir begitu. Sok jaraga heula, saya mau sholat kan gitu ya. Kadang-kadang begini, sok dirinya weh heula cenah sholat saya mangke tuh. Karena tidak berjamaah. Jadi ya berjamaah kan baik lah cenah bari gitu-gitu heula. Sok teh dipayun cenah gitu. Nah, itu kita kalau pada sahabat itu ingin berjamaah. Kumaha tuh abdi yang berjamaah? Abdi jeung hayang berjamaah ya. Nah, gitu. Maka keadilannya di sini. Kelompok pertama itu berjamaahnya rakaat pertama, kelompok kedua berjamaah dengan Rasulullah itu rakaat kedua. Di sini yang harus kita perhatikan berjamaahnya. Padahal sekali lagi saya pasti bisa mengatur ya. Ente menjaga heula cara gitu. Puntennya satpam antara berjamaah mah. Seharusnya tutup, itu pantau mah gitu, ikut berjamaah. Yang ketiga
ini masalahnya berjamaah bersama Rasul itu beda. Saya cenah imamna sarahmat keun belah saya make we gitu. Ini kan imam itu tanggung jawab kepada makmum. Doa imam itu juga untuk makmum. Dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diharapkan oleh para sahabat. Dan mereka merasa rugi jika tidak berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kan ada doa dalam Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus atau pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Itu kan doa imam. Karena itu di akhirnya imam mengucapkan amin, menyetujui doa itu dan mengharapkan doa itu diijabah. Ini kan doa Rasul. Nah, ini yang yang diburu oleh para sahabat. Dan ada kemungkinan mereka ikut perang juga. Wah, nanti ada kesempatan sholat dengan Rasul. Gitu. Sebab Rasul tidak di Madinah. Ya, Rasul tidak di Madinah. Mungkin imamnya yang lain. Biasanya imamnya itu Ibnu Ummi Maktum. Jadi pada perang Ahzab juga Rasulullah berangkat, laki-laki semuanya berangkat. Ibnu Ummi Maktum itu yang seorang yang tunanetra itu. Dia itu diam saja. Kata Rasulullah, kamu yang harus memegang kendala negara. Wah, ade ya. PAT teh naon kitu teh? PYM teh. Kan? PYM tehnya. Pokoknya malah gitu. Nah, jadi kalau presiden berangkat, nah itu wakil presiden yang harus bertanggung jawab di dalam negara. Nah ini Rasulullah berangkat, itu yang mewakili itu adalah, yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Ibnu Ummi Maktumnya tunanetra. Itu jabatannya teh tinggi. Nanti digaji hungkul hari teh. Matak teh pada hayang. Nah ini pada hayangnya itu lantaran ningali eta teh. Bari jeung eta teh geus baroga duit. Nah ini yang kita tangkap atau yang kita pahami dari hadis ini. Kumaha atuh cenah berjalan? Ya pasti berjalan, Pak. Apakah berjalannya mundur? Nah, wallahu a'lam. Amun mundur mah cilaka, Pak. Dan itu juga sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Pan anu kitu teh dengan tah gitunya. Jadi nu ieu mundur nu ieu maju teh mah tabrakan. Dan itu jaga jarak. Jadi jaga jarak itu boleh ketika sholat dalam keadaan takut menghadapi musuh, bukan takut ku corona. Ya, saya masih ingat itu. Ustaz cenah jaga jarak sholatnya, ingat pesan ibu, ingat pesan Rasul. Nah, gitu. Rapatkan barisan. Kalau pesan ibu mah kan harus dijaga jarak. Teteh untuk pabulit gitu Pak, diatur. Dan pada saat itu musuhnya memang dari satu jurusan. Berbeda dengan sekarang, kan ada musuh di dalam ya, musuh dalam selimut. Kapungkur tuh mila. Ayo nama istri. Ya firman Allah kan anak dan istri adalah musuh, tapi jangan dibunuh. Harus diampuni, harus dimaafkan. Itu musuh dalam selimut. Nanti ada ayatnya dibaca siap-siap surat An-Nisa. Kita baca yang ke-500. Alhamdulillah kita sudah sampai 500 hadis. Mudah-mudahan aya we 100 nu apa mah. Iya, itu kan 1/5-nya. 500 100 sabaraha? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal Gozautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan Najdin. Nah, ini berarti kasusnya sama ini. Tadi kan Najd ya. Sekarang Najdnya disebut.
fawazainal aduwa fasofafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina faqama ta'ifatum ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun alal aduwi wa raka'a bima ma'ahu wa sajada sajadataini thumman sarafu makana ta'ifatil lati lam tusolli faja'u faraka'a bihim rak'atan wa sajada sajadataini thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajadataini muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah pergi berperang berserta Rasulullah SAW. Nah, kalau nu tadi mah beja ya. Coba kita lihat kata Soleh bin Khawat, nah, dia terima dari orang yang salat beserta Nabi pada salat khauf. Kalau ini Ibnu Umar itu masih anak-anak tapi ikut perang. Anak-anak itu masih lebih bermanfaat ya. Itu. Sebab tenaganya juga hanya strategi. Nah, ada aku sepuh sama menghadap ke Najd atau ya di sini di jurusan Najd. Maka keadaan kami menghadap musuh, kami sedang menghadap musuh. Lalu kami bersaf menghadap mereka. Lantas berdiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat dengan kami. Lalu berdiri satu golongan atau satu kelompok besertanya, sedangkan satu kelompok lagi menghadap musuh. Lalu Nabi SAW ruku dan sujud 2 kali beserta kelompok pertama. Kemudian mereka pergi menggantikan tempat orang-orang yang belum sholat. Nah, kelompok kedua yang jaga itu diganti dengan kelompok pertama. Rasulnya berdiri. Kemudian lantas mereka datang lalu sholat 1 rakaat atau sujud dan ruku dan sujud bersama mereka. Kemudian dia beri salam, lantas berdiri tiap-tiap seorang dari mereka lalu ruku dan sujud 2 kali sendiri-sendiri, muttafaqun alaih. Tetapi lafadznya Bukhari. Kalau tadi lafadznya Muslim. Jadi maknanya sama tapi lafadz berbeda. Keterangan golongan yang salat 1 rakaat bersama Nabi lalu pergi menghadap musuh bisa jadi sempurnakan 1 rakaat lagi sesudah golongan yang kedua beri salam. Ini masalahnya sama ya. Tani merdeka atasnya. Mari kita tadi terus diterangkan sapalih pokoknya nama. Jadi kelompok pertama ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini takbirnya sama Pak. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takbir itu semua takbir. Ya, yang menghadap musuh juga takbir. Itu. Dan sholat semuanya. Tapi sholatnya sikapnya yang berbeda. Kalau yang pertama ada sebutkan di sini ruku sujud. Tah, anu kedua mah teu ruku sujud, Pak. Mungkin rukuna teh sakitu. Jadi kararieu Pak. Eta ge nu nyepeng pedang, nu nyepeng tombak gitu, nyepeng panah gitu. Mun urang mah kitu mun lain namanya. Nah, itu. Jadi semua siap dengan itu menghadapi musuh. Jadi musuh kalinya teh cenah. Jaraga. Malahan mah dalam Quran surat An-Nisa nanti dibacakan itu cek musuh teh engke cenah da pasti sagedeung ge datang waktu salat maranehna mah tara ninggalkeun salat tah urang gempul sakaligus cenah kitu. Barang rek digempul cenah malik ka dieu sabare. Tah gitu. Dan itu bisa berubah nanti. Begitu menyerang itu bukan kelompok kedua saja yang itu. Kelompok pertama juga sudah siap. Tinggal lik 2B. Malik kaki 2KB. Tuh. Nya, udah. Tapi nu ya kan siap sebab tenang gitu. Tadi kealaman Sim Kuring. Tadi itu tuh di ujung Berung. Saya cenah ieu kangge di bumi cenah gantungkeun kana motor.
Panti apa teh naonnya na keresek teh na motor. Da eta mah keur salat teh. Buating pais teh. Gitu. Da sieun ku ucing teh ya. Nah abdi mah sanes ku pais na tah hawatos kana masihan. Nah itu nya. Itu. Kita ditaruh Ustaz raos henteu cenah. Kumaha ngajawabna? Itu. Da eta mah harita terus takbir teh kayak caranya dupi itu naon ah naon we terus lain kitu masalahna mah pira kudu anu ngajaga rencana ka dieu teh gitu ajenting dibatakeun we Pak sageus dibatakeun salat teh tibatan ke kitu teh nya terus anu ngaliwat euk tah cobanya wah geus kacau pikiran teh gitu lebih baik dibatalkan punten gitu cenah ka dieu gitu diampihan heula gitu. Diamankeun patu oge bakatku mung mayar 2.000 kan dititipkan harus sedekah padahal teu nagih itu mah kan ya nah, lebih baik titipkan saja begitu supaya tenang salatnya gitu wah jauh dengan Rasul mah musuh atuh gitu kita mah hanya memperkirakannya sieun ku bangsat gitu ieu mah henteu sieun ku musuh. Sampai begitu. Jadi ini siap. Ini sudah jelas yang kedua ini. Lebih jelas dari yang pertama. Yang pertama, kelompok pertama takbir. Yang kedua juga takbir. Ketika Rasulullah ruku dan sujud dengan kelompok pertama, ini juga sama. Cuman rukunya dan sujudnya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga nanti Rasulullah SAW itu setelah ruku sujud rakaat pertama beliau berdiri. Nah, berdiri itu tidak bacaan. Ya mundur menghadap ke dan menyelesaikan sendiri-sendiri. Ini masuk ke sini. Nah di sini juga dikatakan bisa tapi tidak disebut masbuk. Sebab ini kan tadi sudah ya. Sendiri-sendiri ya jadi musuh itu nggak gunung kayak itu ada biasanya mah di bukit eta teh di tempat yang tinggi tetapi rata sebab supaya melihat musuh nah, ini menyelesaikan yang kelompok pertama menyelesaikan sendiri sedangkan kelompok yang kedua menyelesaikan bersama Rasulullah SAW itu teh adil gitu teh gitu. Tapi sekali lagi mun urang mah mangga Rasulullah kan memang ku abdi cenah itu kajenting teh salat di aos surat An-Nisa ya kapan 102 cobi di aos kadahna nganggo ieu sok tara ka kuping eta teh jadi atuh paling sok cobi di aos ke 102 nya An-Nisa dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Iya. Tah duit kaki itu Pak. Ini teh Qur'annya ada, hadisnya ada. Kalau di sini tidak jelas, ya. Makanya saling menjelaskan dengan hadis. Bahkan ada hadis yang menyatakan sholat khauf itu 1 rakaat. Sholat khauf itu 1 rakaat. Tapi imamnya 2 rakaat. Coba saja di sininya tidak disebutkan. Imam kada di wihandik ngawasna. Tong rada gancang cobinya itu cobi slow. Apabila engkau
Hep. Tah. Ya, jadi dua ini ya. Satu sholat, yang satu menyandang senjata. Nah, tapi senjatanya ulah tebih-tebih ting tadi simpen teh. Gitu. Jadi ini ada peringatan yang pertama harus tetap sedia. Terus kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Itu teh cari mereka teh. Hendaklah segolongan yang lain atau kelompok yang kedua pindah terus, yang belum sholat terus. Pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Itu ya, terus. Ya, dilanjutkan. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Ya. Kalau di Masjid PP, Pak, itu banyak kehilangan. Bukan banyak, sering. Karena keteledoran jamaah pada sudah disebutkan. Dan kita juga bukan karena barang teh itu. Karena itu kalau sholat duhur di Masjid PP kan banyak mahasiswa kan bawa laptop itu. HP dan sebagainya. Nah ini sapnya mundur, Pak. Sehingga barang itu di depan semua, si kantong gitu. Dengan cara seperti itu semuanya khusyuk. Bangsat oge, makanya bangsatnya sasarannya sekarang ke ibu-ibu. Gitu. Aya nu sholat, Pak. Gitu. Terus saya baturna, gitu. Nyana kantong nitip kan sholat teh kan salahnya nitip cerita zaman heula nu ieu ka zaman kantong teh aya nyalekan kana sholat kapan tadi nitip kan ke sholat saya mah cenah gitu. Nah, kemudian ibu-ibu ini kan suka menyimpan barang di depan tah eta teh aya si bangsa teh hareup ketika sujud pun sujud ibu-ibu mah tidak bisa memandang gitu, karungkup gitu. Seperti di sini misalnya, si bangsatnya teh sini, jadi dari CCTV itu, jadi dia nyokot teh, Pak, dan tahu. Nah ini juga, tapi tidak ada kita dengan sholat haub ya mah. Tapi kalaupun mau ya, dikarenakan salatnya biasanya masbuk, ya bisa pilih genti. Nah di sini juga kan perintah Allah, jagalah barang-barangmu, ya. Dan senjata jangan jauh. Senjata itu jangan jauh dan diperkirakan kita dengan mudah mengambilnya. Sebab begini, ketika kelompok kedua itu menjaga barang dan siap, ya, siap. Ini disebutkan belum sholat, ya, dalam ayat ini. Ya belum sholat kan, coba ya ada kata-kata belum sholat ya, yang belum sholat ya, yang belum sholat. Nah karena itu saya sebutkan sholat haub itu ada dua macam. Tadi satu macam, dua-duanya sholat 2 rakaat, sholat duhur itu. Ini belum sholat, jadi sholat haub itu 1 rakaat, sedangkan Rasul 2 rakaat, 1 rakaat dengan kelompok pertama, 1 rakaat dengan kelompok kedua. Di sini katakan belum sholat. Ini tidak bertentangan dan dua-duanya dapat diamalkan begitu. Kemudian barang-barang itu harus dikumpulkan barang itu, termasuk barang itu adalah kendaraan, dijaga gitu. Pan ai nu mau kudanya
Gitu. Da kuda mah teu apana saha nu mawa. Gitu. Kuda musuh sareng kuda orang Islam itu sama, Pak. Sama kudanya. Dan mereka tidak mau. Coba lihat surat Al-Adiyat. Al-Adiyat itu kan kuda-kuda perang. Jadi kuda perang itu bagaimana? Kumaha nu maraban. Gitu. Serbu cenah. Kuda mah teu boga dosa teh naon teh aya perjanjian yang kuda nu belah ditu, Pak. Teu musuhan gitu. Karena disuruh berperang ya perang saja menghadap gitu. Ini juga harus dijaga si kuda-kuda itu. Pokoknya salat itu diupayakan khusyuk, jangan terganggu dengan barang. Dan yang ikut dengan Rasul juga harus memegang senjata siap. Untuk yuk ada musuh cenah. Urang mana cenah. Gimana orang cenah itu tombak mah tak gitu. Pan mante mah itu mau panah. Tak tidak begitu. Jadi di sedemikian rupa disimpan mungkin di depan. Siga naon lah. Pokoknya mah upami prit tah gitu. Karena itu tentara mah prit bulu hudang, Pak. Hudang make gitu. Si aga. Jadi pami aya trompet nya gitu teh. Geus eta geus siap ieu teh. Teu nyimpen di mana wae gitu. Urang di mana cenah. Wah eta mah pecat nu gitu. Nepi ka kancing baju teh kudu pas pariksa ku komandanna gitu. Hayo we latihan nepi ka kitu, nepi ka pangsiun. Gitu. Tapi itu juga bermanfaat sebab orang lain jadi takut. Negara yang takut sama Indonesia siapa? Bukan? Singapura. Nah, sakit itu kita beres itu, Pak. Negara-negara kecil yang takut. Ya, bagaimana negara kecil takut itu sama negara besar sebab ya di sana kan ada ini apa? Wajib militer di negara-negara kecil seperti di Korea itu. Kalau orang itu wajib militernya, itu wajib sholat orang. Karena banyak ini. Dan mereka takut sama Indonesia itu. Amerika gesieun. Ketika presidennya mau ke Bali, hek tingali, Pak. Nya kapal perangnya berapa? Berjeng terjadi itu teh. Sieun. Cenah pangsieun nama ku urang Banten. Dan ini cara sholat seperti ini juga bisa berubah. Mungkin nanti sholatnya yang kelompok pertama itu tidak berdiri, Pak. Ada apang, itu sholatnya teh. Ya, bari ngadapang musuh belah mana gitu. Tapi sekarang itu sulit sebab musuhnya juga kan wilayah kita itu wilayah yang banyak lautnya ya. Tadi itu ya batas negara. Jadi ada kemungkinan dari mana-mana. Nah itu yang dimaksud dengan sholat khauf pada ayat ini. Di sini ada yang menarik dalam Quran itu ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang senjata itu 1, 2, 3. 4. Coba kata senjata dalam ayat itu ada 4. Yang pertama ambillah senjata. Yang kedua sama itu siapkan senjata. Yang ketiga juga janganlah mereka mengira orang kafir itu kamu akan lengah dari senjata. Pokoknya yang selanjutnya juga tidak apa-apa orang yang sakit itu menyimpan senjata. Nah ini sampai 3 sampai 4 kali dalam hal ini. Karena itu kita harus siap sedia. Orang Arab itu sudah biasa bawa pedang untuk menyembelih kambing, kurma apa ditigas. Sebab kurma itu tidak seperti kelapa. Kelapa makan murag. Kurma mah henteu. Kurma mah henteu murag sida daun kelapa. Nah ini kan si pelepahnya itu bisa bersatu lagi dengan itu. Dengan pohonnya. Jadi kudu dikitu.
Karena itu jangan buruk sangka kepada Arab Saudi, la ilaha illallah gambar pedang. Itu naroskeun Pak Kasim Kuring. Pak Ustaz, kenapa lapad la ilaha illallah ada pedangnya gitu. Saya jawab, itu bukan urusan saya. Ya. Tanya saja Arab Saudi, mengapa begitu? Kenapa jadi urusan saya? Gitu. Ya barangkali Ustaz tahu gitu, pada abdi terangnya. Gitu. Sebab ada yang menyangka tangga kormapan gitu. Pedangna dua, eta mah jelas keur nigas eta mah gitu. Mun la ilaha illallah awas mun wani-wani mangaling congokna kadinya gitu. Ada yang menyatakan bahwa Islam itu berkembang dengan perang dan pedang. Saya pernah ditanya itu. Saya dulu di FKUB. Kemudian ya pokoknya mah Islam teh kadina teroris teh. Saya jawab, sebetulnya tidak begitu. Islam itu berperang itu apabila diserang. Al-Baqarah 190 coba. Kalau tidak diserang tidak apa-apa. Tidak akan membunuh orang kafir sembarangan. Tapi kalau sedikit saja begitu itu menyerang sampai tumpur. Ada Pak? Oh, 190 itu. Zaman Rasul begitu banyak orang kafir di kalangan orang-orang Yahudi. Itu musuh-musuh. Tapi tidak diserang oleh Rasulullah jika mereka tidak menyerang. Coba dibaca. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, bukan apa ngejeng orang kafir, kecelek di paehan, haram hukumnya. Tapi kalau jadi itu heulanya musuh dulu menyerang baru kita. Tapi firman Allah jangan melampaui batas. Kalau sudah mati ya sudah, atau sudah mereka damai, atau mereka ada ayat selanjutnya coba ayat selanjutnya. Ayat 193 atau ya 192. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, ya. Tadi udah, tapi mun ayat 191 diudag, Pak. Coba diawas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan ini maksudnya kepada orang Mekah ini. Ya, terus? Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini yang ayat ini yang disalahartikan. Di orang mah sebut fitnah teh nuduh. Wah, kamu selingkuh. Wah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Bukan itu. Fitnah di sini adalah orang Quraisy itu mengusir orang Islam. Orang Quraisy itu merampas harta orang Islam yang ditinggalkan di Mekah dan menyiksa orang-orang yang lemah. Itu yang disebut dengan fitnah. Nah, kemudian terjadi pembunuhan. Wah, itu cenah kelompok Muhammad telah melanggar pada bulan haram itu. Nah, kemudian itu yang dilakukan oleh Hamzah. Kemudian turunlah ayat ini bahwa apa yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap orang Islam itu adalah fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kade eta fitnah ndak beda. Dilanjutkan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Iya, begitu. Jadi Islam itu bukan agama perang. Nah, kalau mereka kekeh, kita jawab. Mana negara yang dijajah oleh Arab? Di Indonesia itu banyak orang Islamnya, tetapi tidak ada negara, tidak ada diceritakan dalam sejarah orang Arab itu menjajah itu, dalam menyebarkan agama Islam. Anu puguh mah Belanda, Inggris, Portugis, mereka memaksakan agamanya di negara kita. Apakah kita akan taat kepada orang-orang penjajah karena taat agamanya? Ya, itu mereka itu coba saja tuh tidak go nebika dia tuh gereja, rumah sakit orang-orang Kristen itu mengko ka
diaduk. Kan asana mah eta teh jalan gereja. Mengapa mereka menyimpan itu? Bukan hanya ingin menjajah, tapi ingin menyebarkan agama. Tidinya kita kahartos. Islam itu agama damai. Makanya tong disebutkan teroris, itu radikal. Tapi memang kita tidak boleh bikin bom bunuh diri, karena di sana banyak orang-orang yang tidak berdosa. Kalau ini ketentuannya ketika perang. Ketika perang. Wah, belum lagi membaca surat At-Taubah, belum lagi membaca surat 47 surat Muhammad itu. Boleh diawal surat Muhammad 47 tetap. Ini maksudnya saya sampaikan di sini kita harus siap-siap. Bisi wepan tentara oge siap-siap nya kita perang. Nah, kita harus siap-siap. Ini firman Allah, siap-siap itu. Ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukulah batang Ya. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Iya, jelas namanya. Jadi yang dilatih oleh Rasulullah SAW itu adalah memenggal leher. Walaupun pakai baju besi, setelah pakai baju besi kemudian pakai helmnya. Berarti baju besi dengan helm itu atau dengan tutup kepala itu terpisah, Pak. Sebab mun ngaji mah hese ngaliukna tuh. Makanya terpisah. Setelah itu pakai ini. Nah, ada hal-hal yang longgar, yaitu batang leher. Jadi kalau ditusuk ini kan ada besi, dipukul ini ada besi, tapi umpamanya di tojos eta mah komo dikitukeun mah ya naon cenah tuh gitu. Ini strategi perang, Bang. Umpamanya dikadek-kadekeun gitu kan jadi mintulnya. Itu makanya ieu congolna teh kudu pas gitu. Tapi kalau di sini sekalipun ada sampai sini kan, gitu ya, sampai baju besi kan sampai sini. Nah ini teh ada celah longgar sebelah sana itu. Tadi na Quran, abdi mah. Abdi sanes ahli perang, tapi na Quran memberitakan itu batang lehernya gitu. Tapi boleh juga yang lainnya dulu gitu. Tapi anu boga dosa mah itu tah yang membunuh kuda, ada kuda mati boga dosa. Dan itu bukan sasaran. Sasaran adalah leher. Masih ada itu tentang leher-leher yang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah itunya jadi hayang perang itu. Itu hayang perang, hayang sholat. Sholatlah dalam keadaan bagaimanapun. Ya, kemudian usahakan secara berjamaah. Tetapi sholat itu harus khusyuk sehingga kita bisa menjaga barang masing-masing. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, maghfirah dan hidayah. Barakallahu.